Om Swastiastu, Om Magnamastu Namasidam, Om Manobadrah Kratau Yantu Wiswata. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan ini Pandita akan menyampaikan sedikit pencerahan. Namun sebelum Pandita jadi memberikan pencerahan tentang Upohayu Atmerare, terlebih dahulu Pandita ingin memperkenalkan diri kepada umat sedharma dimanapun berada. Pandita diberikan biseka oleh Nabi Pandita, yaitu Ida Pandita Empu Nabi Acarya Jaya Dharma Daksanata. Suatu kebetulan peseraman Pandita ada di Jalan Nusa Indah 6 nomor 21 BTN Sweta, yaitu Kelurahan Turida, Kecamatan Sanubaya, Kota Mataram. Nama peseraman Pandita adalah Taman Sariloka. Umat sedharma dimanapun berada, bahwa berdasarkan sastra-sastra Hindu yang terkait dengan Ngupohayu Atmerare ada dimuat dalam beberapa lontar, ada Yamapratattwa dan lontar-lontar yang lainnya. Nah, di sini Pandita akan menjelaskan yaitu tentang mengupohayu Atmerare, karena berdasarkan pengalaman empiris bahwa Atmerare yang tidak diupohayu itu akan mengganggu ibu bapak dan keluarganya. Nah, di dalam sastra disebutkan bahwa untuk Upohayu Atmerare ada tiga tahapan, yaitu yang pertama disebut dengan Warakruron. Warakruron ini ibu dari bayi itu menggugurkan kandungannya, yaitu mulai dari 7 hari setelah dinyatakan positif sampai 4 bulan dalam kandungan. Apabila ini terjadi keguguran, ini namanya upacara Warakruron. Nah, yang kedua yaitu upacara Upohayu Atmerare yang disebut dengan ngelangkir. Nah, ngelangkir ini yaitu apabila ibu dari bayi mengandung mulai 4 bulan sampai lahir, yaitu belum kena upacara 3 bulan, itu yang disebut dengan ngelangkir. Nah, yang ketiga upacara Upohayu Rare namanya nglungah, yaitu apabila bayi yang sudah lahir sudah kena upacara 3 bulan belum putus gigi, inilah disebut dengan upacara ngelungah. Umat sedharma, apabila dari 3 tahapan ini tidak dilakukan oleh keluarga orang tuanya, inilah yang akan menyebabkan namanya ngerebede, kalau dalam bahasa Bali ngerebede, atau mengganggu kehidupan rumah tangga dari bapak ibunya. Nah, disebutkan di dalam berbagai sastra, apabila bayi yang telah meninggal ini tidak diupacarai, nantinya kalau dia bisa punarbawa, menjadilah dia karena belum disucikan kotor. Bahkan dia lahir menjadi orang yang cacat atau idiot. Inilah bayi yang lahir, ciri-cirinya yang tidak diupacarai apabila dia mengalami keguguran Warakruron tadi, atau ngelangkir atau nglungah. Kemudian di dalam kehidupan orang tuanya juga sering dimimpikan bahwa bayi atau anak itu datang. Misalnya dia minta datang untuk sekolah beri pakaian, atau minta beli buku untuk sekolah. Nah, akhirnya secara psikologi ibunya atau orang tuanya akan terganggu dia. Akan terganggu. Apabila ini diupacarai, ya akan
bayi itu atau admerare itu akan suci dia. Nah, bagaimana proses penyuciannya itu yang penting pandita sampaikan. Yang pertama, kalau upahayu pitra atau admerare, ini pertama yang dibutuhkan adalah tirta yang guru. Tirta yang guru inilah dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu ada upakara dan upacara yang intinya disebut dengan yaitu nasirare, ajang putih kuning. Kemudian yang membebaskan atau yang mencucikan atma ada namanya pengelukatan admerare usus dan ada pengentas yaitu admerare, yaitu menggunakan yaitu kelungah gading yang dirajah ongkara merta, kemudian diberikan puja oleh sang sedaka atau sang wiku, itulah pakai pengentas daripada admerare itu supaya dia bebas bisa mencapai pitraloka. Karena di dalam ajaran agama kita, kalau tidak disucikan, admerare itu tetap di bumi, bahkan dia selalu mengikuti orang tuanya, khususnya ibunya. Dan ada pengalaman empiris untuk pandita, ada seorang ibu bahwa dia menggugurkan waktu masih gadis yang menggugurkan, kemudian dia kawin dengan suaminya yang diajak dulu sebelum dia kawin, kemudian punya anak. Nah, dia tidak berani bilang sama orang tuanya. Akhirnya dia kawin, punya anak, anaknya penyakitan. Anaknya penyakitan itu yaitu dari begitu lahir penyakitan, kemudian karena roh itulah dia secara ritual itu kembali dia numitis. Sampai dia 6 bulan disanglah, yaitu tidak ada perubahan. Kemudian datanglah dia ke orang pinter. Datang ke orang pinter, sampai di rumah orang pinter di Bali, bahwa dia baru masuk di halaman orang pinter itu, bahwa si ibu itu bilang, "Hei, Anda itu diikut oleh bayi, pasti Anda pernah menggugurkan." Dibilang itu sama orang pinter, ternyata dia waktu itu orang tuanya ada, ibu bapaknya, sedangkan dia menggugurkan dia waktu dia masih gadis. Akhirnya dia tidak ngaku, tidak pernah dia bilang. Nah, kemudian dia pulang ke Lombok, karena betul di Lombok ini asalnya, datang ke pandita, ibunya ini menyampaikan cerita itu. Nah, akhirnya pandita sampaikan harus bilang sama orang tua, ini harus admerare yang sudah digugur itu harus diupacarai. Singkat cerita, bahwa dia bilang pada orang tuanya, akhirnya pandita laksanakan upahayu admerare, kebetulan di sini di depan gerejanya pandita. Baru dia puagamkan yang gurunya tadi, bahwa anak itu yang opname 6 bulan di rumah Set Sanglah langsung sembuh dan sekarang sudah dia sekolah. Nah, itulah kekuatan ritual itu. Karena walaupun dia sudah punar bau, menjadi bayi lagi lahir, tapi rohnya kotor, tapi diruat rohnya itu, karena dipanggil rohnya itu oleh sang muput nanti, waktu upacara itu disucikan. Nah, disucikan, akhirnya sampai sekarang dia sangat bahagia, ibu bapaknya itu anaknya sudah sekolah dan tidak ada kelainan. Di lain pihak juga di pengalaman-pengalaman yang lain, ada seorang ibu, yaitu waktu dia keguguran, dia buanglah hasil gugurannya itu di septic tank. Nah, setiap dia mimpi anaknya itu dimimpikan datang, persis datang dari septic tank itu, terus jalan ke menuju ibunya dan memanggil-manggil. Akhirnya minta dia beli baju, terus minta beli buku untuk sekolah. Nah, ini berpengaruh secara psikologi kepada orang tuanya. Orang tua sampai kurus kering memikirkan itu. Akhirnya datang ke pandita, sudah itu kita kelungah. Akhirnya juga selesai. Dia tidak pernah mimpikan lagi. Nah, suatu kebetulan untuk upacara upahayu admerare, pandites akan jadwalkan secara kolektif nanti tanggal 1 Agustus tahun 2021. Merupakan acara yang kelima secara kolektif
selama ini yang kita laksanakan. Karena pada tahun ini, tahun 2020 dan 2019, 2020, Pandita sudah membuat sebenarnya rencana tapi tidak bisa dilaksanakan karena keadaan kita ini sedang ada COVID-19. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini, yaitu sesuai dengan jadwal Pandita 1 Agustus 2021 bisa terlaksana. Nah, mungkin umat sedharma bisa ya mendaftar lewat WA Pandita, yaitu nomor HP yaitu 081 339 78 0068. Ini untuk umat sedharma khususnya di NTB, karena berdasarkan pengalaman Pandita, pesertanya itu bahkan ada dari luar negeri, yaitu waktu Pancalasana di Karangjangkong ada ikut ngelungah dari Kanada, juga ada yang dari Jerman. Tidak terbatas, misalnya umat kita ada di sini di Sumbawa, terus ada di Bali, di Mataram, bisa ikut. Karena kalau kita laksanakan secara sendiri-sendiri itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau kita laksanakan secara kolektif, kita akan jauh lebih ringan. Inilah tujuannya kita atau tujuannya Pandita, membantu masyarakat untuk meringankan biaya-biaya ritual khususnya fitrayatnya. Karena di Lombok atau di Mataram ada suatu adegium yang mengatakan bahwa umat Hindu itu menjadikan orang miskin. Kenapa? Karena setiap ritual upacara, semeton kita atau masyarakat khususnya di daerah NTB atau Lombok menjual miliknya orang tuanya, kadang-kadang dijual sawah, kebun, bahkan ada pekarangan yang dijual untuk upacara. Ini yang tidak benar sesuai dengan ajaran agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa bakarlah leluhurmu, orang tuamu yang kamu upacara di telapak tanganmu. Artinya apa? Artinya dengan usaha kita sendirilah membakar orang tua kita. Karena di dalam ritual agama Hindu istilahnya membakar itu pengabenan karena membakar. Tidak boleh kita menggunakan istilahnya itu milik orang leluhur kita atau orang tua. Berarti kita bukan istilahnya itu membayar utang, karena kita upacara agama itu bayar utang kepada yang kita upacarai atau disebutkan piternam. Nah, umat sedharma dimanapun berada, ini sangatlah penting upacara Upahayu Atmarari ini. Kalau tidak dilaksanakan seperti tadi Pandita sampaikan, akan banyak konsekuensinya kepada kita. Contohnya misalnya kita dapat kerjaan banyak, ya, tetapi hasil tidak ada. Banyak yang menyampaikan kepada Pandita, sudah itu Pandita kumpulkan keluarganya, dikelungah. Ternyata setelah dikelungah, dia kehidupannya lebih bagus. Baru-baru ini ada menyampaikan kepada Pandita bahwa dulu dia tukang dari Suranadi. Tapi dia malu menyampaikan bahwa dirinya ibunya keguguran. Akhirnya dia seperti tadi, banyak sekali dapat borongan tapi hasil tidak ada. Begitu dia kelungah, kemarin ada beberapa hari yang lalu dia nyampaikan kepada Pandita, penghasilannya sudah kelihatan sekarang. Nah, itu sudah salah satu atau beberapa contoh yang Pandita sampaikan. Kalau kita tidak ngupohayu rare, apabila terjadi keguguran atau nama warak keruron, atau sudah umur 4 bulan sampai lahir sebelum kena 3 bulan dia meninggal, itu tadi Pandita sampaikan yaitu ngelangkir apabila sudah kena 3 bulan dan sebelum Kristi, itulah upacara ngelungah. Mungkin demikian untuk acara ngelungah yang dapat Pandita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Pandita sinab antuk pramasanti. Om Santi 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 Om Inggih Suksema.